A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya ayyuhan nasu kullu mimma fil ardi halalan thayyiba wa la tattabi'u khutuwatis syaitani innahu aduwwum mubin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat seiman seagama, sebangsa dan setanah air, uraian materi berikutnya yaitu Islam golongan. Al-Quran sudah menerangkan bahwa agama Allah akan terpecah menjadi beberapa golongan. Dan itu Allah biarkan sampai batas waktu yang Allah tentukan. Jadi berbicara Islam golongan bukan hanya di Indonesia, di tanah Arab pun Islam terbagi-bagi menjadi beberapa golongan. Terlepas golongan-golongan yang lain, saya pun tidak paham seluruhnya. Tetapi golongan yang ada di negeri ini yang paling besar pertama NU. NU memimpin agama Islam bangsa ini, diikuti oleh Muhammadiyah, Wahabi, Persis, Syiah, dan seterusnya. Walaupun saya tidak mengetahui secara rinci untuk secara keseluruhan. Dan perlu umat Islam ketahui bahwa menjalankan agama berdiri di atas golongan dalam kekafiran. Salah satunya surah Ar-Rum ayat 30, 31, 32. Al-Mu'minun ayat 52, 53, 54. Al-Mu'minun ayat 52, 53, 54. Bismillahirrahmanirrahim. Wa inna hazi ummatukum ummata wahidata wa ana rabbakum fattaqun. Sungguh agama tauhidlah agama kamu, agama yang satu. Dan aku adalah Tuhanmu. Maka bertakwalah kepadaku. Jadi agama Allah agama tauhid, yaitu menegakkan iman dan ketakwaan. Dan ini bukan cuma Al-Quran, dari sejak Jabur pun agama Allah sama, agama tauhid. Bahkan Al-Quran sendiri disebutkan bahwa terdapat dalam kitab-kitab terdahulu, yaitu kitab Ibrahim dan Musa. Kitab Allah semua menyeru kepada jalan Allah agar manusia muslim berserah diri, patuh dan tunduk kepada hukum Allah untuk melaksanakan hukum-hukumnya. Ayat 53-nya, fataqatta'u amrahum bainahum zubura kullu hizbin bima ladaihim farihun. Kemudian mereka terpecah belah dalam urusan agama menjadi beberapa golongan. Biarkan mereka dalam kesesatannya sampai batas waktu yang ditentukan. Jadi Allah membiarkan golongan-golongan ini tumbuh. Allah biarkan sampai batas waktu yang ditentukan, dan itu sudah konsep kehidupan dunia. Kehidupan dunia apapun yang kita tanam akan tumbuh. Kita tanam ganja tumbuh, tanam cabai tumbuh. Tetapi ada masanya, tumbuh, dewasa, tua, terus kuning kekuningan, kering, hancur. Itu kehidupan dunia. Dan sama, golongan saat ini pun sama. Allah biarkan sampai sesuatu yang Allah tentukan, masanya habis akan hancur. Dan datangnya risalah Allah ini menghancurkan mereka, menenggelamkan mereka. Sekarang kembali kepada berkas ini. Berkas ini menerangkan Islam golongan. Saya tunjuk langsung Anda Muhammadiyah, NU. Anda memecah belah agama Allah, menghancurkan agama Allah, Anda musuh Islam yang sebenarnya.
Dan itu dikirim ke mereka, ke diri mereka. Dan mereka tidak berkata apa-apa, tidak mampu berkata apa-apa. Ada orang benar dituduh seperti itu diam. Ada orang benar lemas, tidak ada orang benar itu tegar. Mereka akan membawa dalil yang lebih baik kalau mereka orang-orang yang benar. Dan mereka diam semua, bungkam, bahkan mereka bersembunyi. Takut publik mengetahui karena masalah ini, berkas ini tidak menguntungkan mereka. Jadi saya tidak berbicara basa-basi, saya langsung tunjuk satu persatu. Saya cuma minta keluar Anda semua, bawa bukti kebenaran Anda, saya membawa bukti kejahatan Anda, keluar. Kenapa Anda bersembunyi? Saya bukan seperti Anda, orang hebat, orang besar, orang mulia, titel panjang-panjang. Tapi saya mengajak Anda berbicara benar. Seperti mazhab, saya kembalikan kepada aturan dan syariat ilmiah. Saya buat dalil yang paling tinggi Al-Quran. Ini iman kalian, kitab kalian, Tuhan kalian. Tidak sulit, kalian tidak perlu takut. Dan Anda harus mempertanggungjawabkan apa yang Anda perbuat terhadap bangsa ini. Jadi kepada saudaraku seiman seagama, kaum muslimin muslimat, berdirinya mengatasnamakan Islam di atas golongan dalam kekafiran. Dan yang serem lagi, An-Nisa 117, wa yad'una min duni ila inasa wa yad'una ila syaitan marida. Apapun yang kamu sembah selain Allah berhala. Kamu menyembah setan yang durhaka. Jadi tanpa disadari mereka menjadi berhala bagi umat Islam, menghalangi manusia dari jalan Allah, membelokkan jalan Allah, umat disesatkan, mereka menjadi pemimpin, membawa manusia ke neraka. Ini perbuatan setan. Jadi mereka beragama berdiri di atas larangan. Ini Islam golongan. Nah, kepada umat Islam, mohon maaf sebesar-besarnya, poinnya bukan cuman NU dan Muhammadiyah atau Wahabi, bukan. Kalau kami dominan menyebut itu, memang mereka pemimpin Islam bangsa ini. Jadi kalau saya berbicara kesalahan, kita kembalikan kepada kapasitas masing-masing. Berbicara ekonomi, kita kembali kepada Menteri Perekonomian, pada perbankan. Berbicara pendidikan, kembali kepada Kemendikbud. Berbicara penegakan hukum, kembali kepada Polri. Berbicara alusista pertahanan bangsa, kembalikan kepada Pangap, TNI, karena mereka yang memang yang punya kuasa dalam ranah itu. Walaupun persoalan kembali bermuara kepada presiden. Nah, ini berbicara akhlak, bangsa ini kehilangan akhlak, kehilangan moral. Boleh Anda perhatikan berapa banyak status guru agama, penyebar pesantren melakukan pencabulan. Ini bukan berita jarang, bahkan sering terjadi. Status guru agama melakukan penipuan. Bahkan sekarang kalau bisa benar atau tidak saya belum tahu, Yusuf Mansur terlibat kasus penipuan. Ini ustaz. Mana moralnya, mana akhlaknya? Jadi Islam ini kehilangan akhlak, kehilangan moral. Kalau saya tunjuk Anda biang keladinya pemimpin Islam golongan. Pertama Habib, NU dan Muhammadiyah, Wahabi, Anda pemimpin besar Islam. Jadi 190% Islam lahir dari tangan Anda. Jadi poinnya saya tunjuk begini biar Anda keluar untuk bermusyawarah. Saya bawa bukti kebohongan Anda bukti Anda bawa bukti kebenaran Anda. Kita cocokkan agama dengan Al-Quran, dengan petunjuknya. Nah, ini Islam golongan. Jadi kepada umat Islam seluruhnya bahwa menjalankan agama berdiri di atas golongan dalam kekafiran. Jadi kalau Anda mau dengan agama yang benar, kembalilah kepada Al-Quran, ikuti Al-Quran, ikuti orang yang menyuruh ke jalan Allah. Karena kewajiban Nabi hanya menyuruh manusia ke jalan Allah, dan Allah tidak menerima sedikit pun agama yang berbelok dari petunjuknya Al-Quran. Dan Allah tidak pernah menjadikan surga
bagi orang yang beragama dengan agama yang salah. Ini penjelasan Islam golongan. Mungkin hanya itu, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Apabila perkataan saya ada yang menyinggung umat, menyinggung publik, saya mohon maaf. Kepada umat kami baik, bahkan kami berusaha menjadi rahmat bagi kaum muslimin dan muslimat yang beriman kepada kitab Allah. Tapi saya memang musuh bagi orang yang menentang agama Allah, yang merusak firman Allah. Jadi hanya itu dapat saya sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.